Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cahaya. Pada video ini kita akan membahas yang pertama, yaitunya tentang konsep cahaya. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang cermin dan jenisnya. Semoga video ini nanti bermanfaat untuk para sobat juara. Baik, yang pertama kita bahas tentang konsep cahaya. Cahaya merupakan syarat utama seseorang bisa melihat suatu benda. Kita bisa melihat ibu kita karena adanya cahaya. Kita bisa melihat anak kita karena adanya cahaya. Kita bisa melihat teman kita karena adanya cahaya. Kita bisa melihat uang, kita bisa melihat mobil, itu karena adanya cahaya. Jadi cahaya merupakan syarat utama seseorang bisa melihat suatu benda. Cahaya merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda-benda yang bisa menghasilkan cahaya. Sumber cahaya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada sumber cahaya alami. Yang kedua, ada sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami itu adalah sumber cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti matahari dan juga bintang. Walaupun sebetulnya matahari itu merupakan bintang. Matahari adalah bintang yang paling kecil. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Selanjutnya sumber cahaya yang kedua adalah sumber cahaya buatan. Sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia, seperti lampu. Kemudian ada senter. Inilah dua dari beberapa contoh sumber cahaya buatan. Selanjutnya, cahaya memiliki cepat rambat 300 juta meter per sekon atau lebih kurang 1 juta kali lebih cepat daripada bunyi. Makanya ketika terjadi petir, sobat juara akan melihat kilatannya dulu, baru sobat juara mendengar suara petirnya. Masih dalam konsep cahaya, cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Seperti yang sobat juara pernah pelajari sebelum ini, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan zat perantara untuk merambat. Bisa kita perhatikan matahari. Cahaya dari matahari pun bisa sampai ke bumi. Padahal di antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa, yang artinya adalah tidak ada zat perantara di sana. Tetapi cahaya bisa juga sampai dari matahari menuju bumi. Selanjutnya, cahaya termasuk gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, atau yang sobat juara lebih kenal dengan gelombang yang memiliki bukit dan lembah. Nah, sekarang kita masuk sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Hal ini bisa kita lihat saat kita menggunakan sebuah lampu senter. Cahaya yang dihasilkan oleh lampu senter merambat secara lurus. Ketika senter kita arahkan ke depan, maka cahaya dari lampu senter merambat ke depan. Ketika kita mengarahkan senter ke samping, maka cahaya oleh lampu senter mengarah ke samping. Cahaya merambat lurus juga bisa kita lihat saat atap kita ada yang bocor. Maka cahaya dari lubang atap yang bocor tadi menuju lantai rumah kita akan membentuk sebuah garis yang lurus. Mari kita perhatikan video berikut. Cahaya dapat melewati ketiga lubang pada papan ketika ketiga lubang pada papan kita posisikan pada satu garis lurus. Sifat yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening.
Benda bening adalah suatu benda yang dapat dilalui atau ditembus oleh sebagian besar cahaya yang datang padanya, seperti kaca bening, plastik bening, air bening, dan udara. Sementara benda yang tidak dapat dilalui oleh cahaya disebut dengan benda gelap, seperti tembok, besi, dan lainnya. Pemanfaatan cahaya dapat menembus benda bening dapat kita lihat pada saat pemasangan kaca bening pada jendela rumah. Saat kaca jendela terkena cahaya matahari, cahaya akan menembus kaca dan masuk ke dalam rumah. Inilah pembuktian bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya dapat dipantulkan dapat kita gunakan pada saat kita bercermin. Pada saat kita bercermin, maka akan terbentuk bayangan kita di dalam cermin, sehingga kita bisa mengatur apa yang harus kita rias pada diri kita. Terbentuknya bayangan seseorang di dalam cermin merupakan hasil dari pemantulan cahaya yang datang ke cermin. Ada dua jenis pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan teratur, dan yang kedua adalah pemantulan tidak teratur. Pemantulan teratur yaitu pemantulan cahaya yang terjadi saat cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan mengkilap, seperti cermin yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkat cahaya yang datang menuju cermin pun akan dipantulkan oleh cermin berupa berkas cahaya yang sejajar pula. Pemantulan tidak teratur atau disebut juga dengan pemantulan baur atau pemantulan difus merupakan pemantulan yang terjadi saat cahaya mengenai permukaan yang kasar, bergelombang dan tidak mengkilap. Contohnya ketika cahaya mengenai permukaan bumi, mengenai permukaan aspal. Cahaya yang datangnya sejajar karena pemantulannya tidak teratur, maka hasil dari pemantulan cahaya itu tidak akan sejajar. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Coba kita perhatikan, zat padat, zat cair, zat gas, masing-masing memiliki kerapatan yang berbeda. Maka ketika cahaya datang dari udara menuju air, akan terjadi peristiwa pembiasan, yaitu pembelokan cahaya. Mari kita lihat beberapa peristiwa pemuaian. Suatu ketika, mungkin sobat juara pernah melewati atau mendapati sebuah sungai yang jernih pada siang hari. Sobat melihat seakan-akan dasar sungai itu terlihat dangkal. Karena terlihat dangkal, kemudian sobat langsung menyembur untuk berenang. Dan ternyata sobat mendapatkan dasar sungai itu dalam. Untung saja sobat juara bisa berenang. Nah, dasar sungai yang kelihatannya dangkal padahal sebenarnya dalam, itulah efek dari sifat cahaya yang bisa dibiaskan. Peristiwa pembiasan juga bisa kita lihat saat sobat juara mengambil sebuah gelas kemudian mengisinya dengan air. Kemudian sobat juara meletakkan pena atau pensil ke dalam gelas yang sudah terisi oleh air tadi. Maka tepat pada permukaan air, sobat akan melihat seakan-akan pensil itu patah. Artinya apa? Bagian pensil yang berada di bawah permukaan air itu seakan-akan bergeser dan kelihatan pensil itu patah. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya merupakan peristiwa penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki beragam warna seperti warna asalnya. Cahaya itu sebetulnya berwarna 7, Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan nila. Penguraian cahaya dapat kita lihat pada saat terjadinya pelangi. Bagaimana pelangi bisa terjadi?
Terjadinya pelangi disebabkan oleh adanya cahaya matahari yang berwarna putih, kemudian diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga membentuk cahaya yang bervariasi. Itulah proses terjadinya pelangi. Inilah 5 di antara beberapa sifat cahaya. Cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cermin. Cermin berbeda dengan kaca. Cermin memiliki dua sisi di mana satu sisi mengkilap, satu sisi lagi gelap. Sementara kaca sisinya mengkilap. Selanjutnya, cermin sifatnya memantulkan cahaya, sementara kaca sifatnya meneruskan atau ditembus oleh cahaya. Seperti yang kita sudah bahas pada sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca. Jika kita perhatikan bentuk dari sisi mengkilap cermin, cermin itu ada 3 jenis. Yang pertama, cermin datar. Yang kedua, cermin cekung. Yang ketiga, cermin cembung. Cermin datar adalah cermin dengan permukaan atau sisi mengkilapnya berbentuk datar, tidak melengkung. Cermin datar sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti cermin yang kita gunakan biasanya untuk berhias. Cermin cekung, cermin dengan sisi mengkilapnya melengkung ke arah dalam, katakanlah seperti permukaan sendok. Cermin cembung adalah cermin dengan permukaan atau sisi mengkilapnya melengkung ke arah keluar. Bisa kita perhatikan pemanfaatannya pada mobil, yaitu pada kaca spion mobil atau kaca spion motor. Nah, untuk pembahasan cermin cukup sampai jenis-jenis cermin ini saja dulu ya sobat juara. Untuk sifat bayangan yang dibentuk oleh masing-masing cermin dan persamaan yang berlaku pada cermin akan kita bahas pada video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, tetap berada di rumah. Mari kita putus mata rantai COVID-19. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJN Juara Zaman Now Channel.